Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan akuntansi keuangan chapter 8 tentang akuntansi piutang. Yang pertama, itu menjelaskan bagaimana perusahaan mengenali piutang. Pengakuan piutang usaha, piutang merujuk pada jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dikumpulkan secara tunai. Pengelolaan piutang adalah aktivitas yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Piutang ini mewakili salah satu aset perusahaan yang paling liquid bagi banyak perusahaan. Piutang juga merupakan salah satu aset terbesarnya. Ini ada ilustrasi contohnya. Next. Jenis piutang. Dari piutang perusahaan itu terbagi atas piutang, wesel tagih, dan tagihan lainnya. Piutang adalah jumlah hutang pelanggan. Mereka hasil dari penjualan barang dan jasa perusahaannya biasanya berharap untuk menagih piutang dalam waktu 30-60 hari. Mereka biasanya merupakan jenis klaim paling signifikan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Piutang wesel itu janji tertulis atau dibuktikan dengan instrumen formal untuk jumlah yang akan diterima. Jangka waktunya sekitar 60-90 hari atau lebih. Catatan dan piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan sering disebut sebagai piutang usaha. Piutang lainnya termasuk piutang usaha seperti piutang bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka karyawan, dan pengembalian pajak penghasilan. Umumnya tidak dihasilkan dari operasi bisnis. Karena itu, pos-pos tersebut umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan. Next. Mengakui piutang usaha. Sebuah organisasi layanan mencatat piutang saat melakukan layanan secara kredit. Seorang merchandise mencatat piutang pada titik penjualan barang dagangan secara kredit. Jadi, meningkatkan penjualan barang yaitu meningkatkan atau mendebit piutang usaha dan meningkatkan kredit pendapatan penjualan. Penjualan dapat menawarkan persyaratan yang mendorong pembayaran lebih awal dengan memberikan diskon. Retur penjualan juga mengurangi piutang. Pembeli mungkin menemukan beberapa barang yang tidak dapat diterima atau memilih untuk mengembalikan barang yang tidak diinginkan. Ini ada contohnya Zhang Ltd pada tanggal 1 Juli. Ini piutang dagang dan retur, tunjangan, ada cash-nya juga. Next. Ini juga beberapa pengecer memberikan kartu kredit mereka sendiri saat menggunakan kartu kredit. Ini contohnya seperti IKEA. Next. Tujuan pembelajaran 2 yaitu penilaian dan pelepasan piutang usaha. Menilai piutang. Setelah perusahaan mencatat piutang dalam akunnya, bagaimana seharusnya mereka melaporkan piutang dalam laporan keuangan? Perusahaan melaporkan piutang pada laporan posisi keuangan sebagai aset, tetapi menentukan jumlah yang akan dilaporkan terkadang sulit karena beberapa piutang akan menjadi tidak tertagih. Dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih yaitu yang pertama metode penghapusan langsung dan yang kedua metode penyisihan. Next. Metode penulisan langsung untuk rekening yang tidak dapat dikenal. Berdasarkan metode penghapusan langsung, ketika perusahaan menentukan akun tertentu tidak dapat tertagih, ia membebankan kerugian tersebut ke beban kredit macet. Contohnya, jurnalnya beban hutang macet pada piutang dagang sebesar 1.600. Dengan metode ini, beban hutang tak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari piutang tak tertagih. Perusahaan akan melaporkan piutang pada jumlah kotornya. Next. Di atas contoh ilustrasi metode penghapusan langsung. Perusahaan sering mencatat beban metode penyisihan untuk rekening yang tidak tertagih. Astaga. Dalam periode yang berbeda dari periode di mana mereka mencatat pendapatan. Metode ini tidak mencoba untuk mencocokkan beban tak tertagih dengan pendapatan penjualan dalam laporan pendapatan. Metode penghapusan langsung juga tidak menunjukkan piutang dalam pernyataan posisi keuangan pada jumlah sebenarnya diharapkan. Next.
Metode penyisihan untuk rekening yang tidak dapat dikenal. Metode ini untuk piutang tak tertagih melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir setiap periode. Ini memberikan pencocokan yang lebih baik pada laporan laba rugi. Ini juga memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai realisasi kas. Nilai realisasi kas adalah jumlah bersih yang diharapkan perusahaan akan diterima dalam bentuk tunai. Ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebit piutang aktual ke penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit jumlah itu ke piutang usaha. Next. Perkiraan-perkiraan yang tidak tertagih. Contohnya, metode penyisihan Hamson tanggal 31 Desember. Jadi jurnalnya beban hutang macet pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 12.000. Hamson melaporkan beban hutang buruk dalam laporan laba rugi sebagai biaya operasi. Dengan demikian, perkiraan tak tertagihnya akan disesuaikan dengan penjualan pada tahun 2017. Hamson mencatat biaya pada tahun yang sama saat melakukan penjualan. Cara penghitungannya seperti gambar berikut. Current asset ditambah supply dikurangi akun receivable, ditambah akun receivable dikurangi allowance for debit account, ditambah cash, jadi total current asset. Next. Catat penulisan rekening yang tidak dapat dikenakan. Perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan rekening yang lewat jatuh tempo seperti surat, panggilan telepon, dan tindakan hukum. Ketika mereka telah menghabiskan semua cara untuk menagih rekening yang lewat jatuh tempo dan penagihan tampaknya tidak mungkin dilakukan, perusahaan harus menghapus rekening tersebut. Seperti contoh di bawah, jurnalnya allowance for debit account pada akun receivable sebesar 500. Next. Beban piutang tak tertagih tidak meningkat saat penghapusan terjadi. Bahwa metode penyisihan perusahaan mendebit setiap penghapusan piutang tak tertagih ke rekening penyisihan daripada ke beban piutang macet. Debit ke beban piutang tak tertagih akan salah karena pemulihan karena perusahaan telah mengakui beban tersebut ketika membuat jurnal penyesuaian untuk taksiran piutang tak tertagih. Seperti contoh berikut cara mengerjakannya. Next. Pemulihan akun yang tidak dapat ditolak. Perusahaan menagih dari pelanggan setelah membalik jurnal yang dibuat secara akun. Menjurnal koleksi dengan cara biasa, yaitu akun receivable pada allowance for debit account. Terus yang kedua, cash pada akun receivable. Pemulihan hutang buruk seperti penghapusan hutang buruk hanya mempengaruhi akun laporan posisi keuangan. Efek bersih dari kedua entry di atas adalah debit ke kas dan kredit ke penyisihan piutang tak tertagih sebesar 500. Next. Perkiraan penyisihan. Untuk Hamson Furniture diberikan jumlah barang tak tertagih yang diharapkan, namun dalam kehidupan nyata perusahaan harus memperkirakan jumlah tersebut saat menggunakan metode penyisihan. Salah satu dari dua dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah ini yaitu presentasi penjualan atau presentasi piutang. Di bawah ilustrasinya sebagai berikut. Next.
Basis presentasi penjualan menghasilkan pencocokan yang lebih baik antara biaya dengan pendapatan. Sudut pandang laporan laba rugi. Dasar presentasi piutang menghasilkan estimasi yang lebih baik dari nilai realisasi kas. Sebuah pernyataan dari sudut pandang posisi keuangan. Di bawah cara mengerjakannya, menghitungnya. Next. Setelah membuat jurnal penyesuaian, akun akan tunjukkan seperti di bawah ini, dibuat satu-satu. Jadi debit expense satu akun dan allowance for double account satu akun. Membuat piutang usaha. Dalam peristiwa normal, perusahaan mengumpulkan piutang dalam bentuk tunai dan menghapus piutangnya dari pembukuan. Namun karena penjualan kredit dan piutang telah tumbuh secara signifikan, kejadian normal telah berubah. Perusahaan sekarang sering menjual piutangnya ke perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai, sehingga memperpendek siklus operasi kas ke kas. Next. Penjualan tagihan. Penjualan umum piutang adalah penjualan faktor. Faktor adalah perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dan kemudian mengumpulkan pembayaran langsung dari pelanggan. Anjak adalah bisnis bernilai miliaran dolar. Dari contoh soal di atas didapatkan jurnal cash service charge expense pada account receivable. Jika perusahaan sering menjual piutangnya, maka dicatat biaya layanan sebagai biaya penjualan. Next. Penjualan kartu kredit. Penjualan ini tersebar luas di seluruh dunia. ICBC adalah salah satu penerbit kartu kredit terbesar di dunia. Akuntansi penjualan kartu kredit, pengecer pada umumnya menganggap penjualan dari penggunaan penjualan kartu kredit sebagai penjualan tunai. Pengecer harus membayar kepada bank dan menerbitkan kartu tersebut biaya untuk memproses transaksi. Pengecer mencatat slip kartu dengan cara yang sama, seperti cek yang disimpan dari penjualan tunai. Untuk membuat jurnalnya, cash receive charge expense pada sales revenue. Next. Tujuan pembayaran 3. Perusahaan juga dapat memberikan kredit sebagai ganti instrumen kredit formal yang dikenakan sebagai surat promise. Surat promise adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai permintaan atau pada waktu tertentu. Yang pertama itu ketika individu dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal. Atau yang ketiga adalah dalam penyelesaian piutang, dalam surat promes, pihak yang berjanji untuk membayar disebut pembuat, pihak yang akan menerima pembayaran disebut sebagai penerima pembayaran. Next. Di sini ada contoh dari piutang wesel. Piutang wesel memberikan pemegang klaim hukum yang lebih kuat atas aset daripada piutang. Seperti piutang dagang, wesel tagih dapat segera dijual ke pihak lain. Nah, masalah terbesar dalam akuntansi untuk wesel tagih sama dengan masalah piutang, yaitu yang pertama mengenali wesel tagih, yang kedua menilai wesel tagih, dan yang ketiga membuang wesel tagih. Next. Menentukan tanggal jatuh tempo. Ketika umur catatan dinyatakan dalam bulan, Anda menemukan tanggal jatuh tempo dengan menghitung bulan dari tanggal penerbitan. Misalnya, tanggal jatuh tempo pada wesel 3 bulan bertanggal 1 Mei adalah 1 Agustus. Wesel yang dibuat pada hari terakhir suatu bulan jatuh tempo pada akhir bulan berikutnya. Di sini ada contoh dari wesel. Next. Bunga komputasi. Ini adalah contoh dari rumusnya, yaitu face value of note dikali annual interest rate dikali times in terms of 1 year. Sedangkan interest atau bunga. Suku bunga yang ditentukan dalam wesel adalah suku bunga tahunan.
Faktor waktu dalam rumus di gambar tadi menunjukkan pecahan dari 1 tahun ke wesel beredar ketika tanggal jatuh tempo dinyatakan dalam hari. Di sini ada lagi, di bawahnya adalah ilustrasi 8-15 memperlihatkan perhitungan bunga untuk berbagai periode tertentu. Next. Ada berbagai cara untuk menghitung bunga, misalnya penghitungan pada gambar 8-15 mengasumsikan 360 hari untuk sepanjang tahun. Sebagian besar instrumen keuangan menggunakan 365 hari untuk menghitung bunga. Untuk masalah pekerjaan rumah, asumsikan 360 hari untuk menyederhanakan penghitungan. Next. Mengenali piutang wesel. Untuk mengilustrasikan entry dasar untuk wesel bayar, kami akan menggunakan surat promise calhon PLC. 1000 yaitu 2 bulan, 12% tanggal 1 Mei. Dengan asumsi bahwa calhon menulis wesel untuk menyelesaikan rekening terbuka. Di sini ada contohnya. Itu not receivable sebesar 1000 dan akun receivable sebesar 1000. Perusahaan mencatat wesel tagih pada nilai nominalnya, jumlah yang ditunjukkan di muka wesel. Tidak ada pendapatan bunga yang dilaporkan pada wesel diterima karena prinsip pengakuan pendapatan tidak mengakui pendapatan sampai kewajiban di kinerja dipenuhi. Next. Perusahaan mencatat wesel tagih pada nilai nominalnya, jumlah yang ditunjukkan di muka wesel. Tidak ada pendapatan bunga yang dilaporkan pada saat wesel diterima karena prinsip pengakuan pendapatan tidak mengakui pendapatan sampai kewajiban kinerja dipenuhi. Bunga diperoleh atau bertambah seiring berjalannya waktu. Jika sebuah perusahaan meminjamkan uang dengan menggunakan wesel, entity tersebut adalah debit ke notes receivable dan kredit ke kas dan dalam jumlah pinjaman. Yang kedua, membuang piutang wesel, yaitu wesel dapat disimpan hingga jatuh tempo pada saat nilai nominal ditambah bunga yang masih harus dibayar jatuh tempo. Next. Hormatan catatan yang diterima. Sebuah wesel dihargai ketika pembuatnya membayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Untuk setiap wesel berbunga, jumlah yang jatuh tempo adalah nilai nominal wesel ditambah bunga selama jangka waktu yang ditentukan pada wesel. Sebagai ilustrasi, nih, di sini ada ilustrasinya, yaitu dari Higley Company. Untuk mendapatkan pembayaran, Walder menerima pembayaran harus menunjukkan catatan tersebut baik kepada Higley Company sebagai pembuat atau kepada agen pembuat seperti bank. Jika Walder memberikan catatan tersebut kepada Higley Company pada tanggal 1 November, tanggal jatuh tempo entry Walder untuk mencatat koleksi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ada contohnya. Next. Akrual bunga yang diterima. Misalkan Walder Company menyiapkan laporan keuangan pada tanggal 30 September, garis waktu dalam ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini pada saat wesel jatuh tempo pada tanggal 1 November, Walder menerima 10.375 euro. Jumlah ini memerlukan pembayaran kembali dari 10.000 serta bunga 5 tahun. Nah, itu berarti 10.375 adalah hasil dari bunga wesel sebesar 10.000. Dalam hal ini, Walder mengkreditkan piutang bunga karena piutang tersebut ditetapkan dalam jurnal penyelesaian pada tanggal 30 September. Next. Tidak menghormati catatan terima. Wesel yang tidak dihormati atau gagal bayar adalah wesel yang tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Wesel tagih yang tidak dihormati lagi dapat dinegosiasikan, namun penerima pembayaran masih memiliki klaim terhadap pembuat wesel dan bunganya. Sebagai ilustrasi, di sini ada contohnya, yaitu saat wesel tidak dibayar pada saat temponya. Jika pada 1 November tidak ada harapan untuk menagih, pemegang wesel akan menghapus nilai nominal wesel tersebut dengan mendebit penyelesaian piutang tak tertagih. Next. Tujuan pembelajaran 4. Penyajian dan analisis pernyataan.
Presentation, perusahaan harus mengidentifikasi dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan setiap jenis piutang utama. Piutang jangka pendek muncul di bagian aset lancar pada laporan posisi keuangan. Investasi jangka pendek muncul setelah piutang jangka pendek karena investasi ini lebih liquid atau lebih dekat ke kas. Perusahaan melaporkan jumlah piutang kotor dan menyisihkan piutang ragu-ragu. Dalam laporan laba rugi, perusahaan melaporkan beban piutang tak tertagih dan beban biaya layanan sebagai beban penjualan di bagian biaya operasional. Pendapatan bunga muncul di bawah pendapatan dan beban lain di bagian kegiatan non-operasi dalam laporan laba rugi. Yang kedua, analisis. Investor dan manajer perusahaan menghitung rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas utang perusahaan. Mereka menggunakan perputaran piutang untuk menilai likuiditas piutang. Rasio ini mengukur berapa kali. Rata-rata, perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Ini dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih atau penjualan bersih dikurangi penjualan tunai dengan rata-rata piutang bersih selama tahun berjalan, kecuali jika faktor musiman signifikan. Rata-rata piutang bersih yang beredar dapat dihitung dari saldo awal dan akhir piutang bersih. Misalnya dalam 1 tahun terakhir Lenovo Group. Salah satu contohnya. Ini adalah cara mengerjakannya. Net credit sale dibagi average net account receivable sama dengan account receivable turnover. Di sini ada contoh soal exercise 7.2. Instruksi yang A itu, for each procedure explain the weakness in internal control and identify the control principle the inviolate. Yang B, for each weakness, suggest a change in procedure that will result in good internal control. Yang nomor 1, weakness internal control-nya itu safeguard asset. Untuk yang dilanggar itu principle of physical control. Terus untuk have to change yang B-nya itu establishment of responsibility. Yang kedua, weakness internal control-nya enhance accuracy and reliability of accounting record. Violate-nya documentation procedures. Yang B-nya independent internal verification. Yang ketiga, tidak terdapat hal yang harus diubah. Yang keempat juga sama. Yang kelima, weakness internal control-nya ensure compliance with laws and regulations. Violatednya human resource control. B-nya untuk yang dirubah itu tidak ada. Untuk yang exercise 7.8, instruksinya journal entries Maret operating of the petty cash fund. Maret tanggal 1 petty cash 100 pada cash 100. Maret 15 postage expense 39, freight out 21, miscellaneous expense 11, travel expense 24, cash over insured 3 pada cash 98. Maret 20, petty cash 75 pada cash 75. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.